Siang. Gue mau bahas Serie A. Jadi update Serie A sedikit tentang Juve kemarin, kenapa mereka bisa kalah. Terus beberapa tim kayak Milan, Inter, dan Atalanta. Oke? Oh ya, gue akhirnya ini kan pakai heat map passing. Itu banyak yang tanya di mana, gue nggak bisa jawab satu persatu. Itu pakai aplikasi Stats Zone, ZONE. Itu aplikasi berbayar. Ada yang kalau lu mau detail lu bayar, nggak mahal kok, 150 kalau misalnya 200. Tapi itu detail banget. Jadi untuk gue bisa mendapat gambaran sebuah pertandingan yang gue tidak tonton, itu lebih dari situ. Bukan cuma data, bukan cuma shots berapa, passing berapa, tapi juga areanya di mana. Baru kalian kelihatan salah passingnya lebih di area mana, baru kalian lebih dapat gambaran. Kalau lu nonton bola pun kan setelah 90 menit kita nggak bisa dapat gambaran. Nah, Stats Zone itu sangat amat membantu komentator kayak gue. Jadi itu sering gue pakai. Oke, mulai dari Juve. Juve sudah kalau nggak salah mengalami 2 kali kekalahan, lawan Lazio dan sekarang lawan Napoli. Tapi kembali lagi, ini musim pertama di bawah Sarri, di mana pemain gaya bermainnya itu sangat berbeda dengan sebelumnya, terutama di bawah Allegri, di mana mereka sudah bertahun bermain ya. Itu sangat berbeda. Yang jadi masalah kan kalau bermain di bawah sistem Sarri, lu tidak ada 2-3 pemain nggak ngikutin kayak di Barca gitulah, nggak bisa ngikutin, nah selesai. Tapi gue baca pressconnya Sarri, dia komplain secara overall bahwa terlalu banyak pemain yang tidak memberikan segalanya. Oke, ini lebih dari faktor non teknis. Tapi kalau lu lihat nanti heat map dari passing dan attacking, itu terlalu banyak passing atau shooting yang salah di area gawang Napoli. Pertanyaan kedua kan, sehebat apa Napoli yang terseok-seok di bawah Gattuso, 3 kali menang 4 kali kalah kalau nggak salah, tiba-tiba bisa mengalahkan sebuah tim yang sangat perkasa di Serie A berapa 6, 7, 8 tahun terakhir. Apakah Gattuso sehebat itu? Nah, lu lihat sendiri nanti, nggak ada hebat-hebatnya. Napoli pun juga sering kali melakukan salah passing, salah shooting. Jadi ini kalau gue bilang, ini part of the game di mana sebuah tim hebat bisa kalah. Jadi bukan kekalahan itu kan bisa karena strategi karena kesalahan blunder individual dan depan nggak bisa cetak gol. Jadi banyak cara lah. Dan kalau gue bilang sih ini kebetulan sekali bahwa Juve menelan kekalahan, dan itu kalau gue bilang nggak begitu jadi masalah. Karena Juve seperti prediksi gue dari awal, Juve tetap akan juara. Inter mungkin hanya bisa menggelitik doang. Kalau Inter beli pemain yang hebat, yang benar-benar bagus musim depan, nah mungkin. Nah, Eriksen ini katanya kan mau ke Inter, masih sampai detik ini masih belum ada kabar. Eriksen salah satu pembelian yang top untuk gue, bukan Ashley Young atau Lukaku ya, so-so lah. Untuk Serie A iya, tapi kalau lu mau maju seperti yang dilakukan Juve adalah lu harus bisa bersaing di level Eropa. Dan terbukti Inter masih belum bisa bersaing karena murni, kalau lu tanya sama gue, murni kualitas pemainnya. Dan cara pemainnya di bawah Conte sekarang untuk gue juga masih tanda tanya besar. Kenapa Conte gagal dengan Chelsea dengan di tahun terakhir ya, gara-gara itu dia nggak mau berubah. Oke. Bahwa Inter kalah melawan Barca B, benar-benar Barca B di kandang sendiri, itu sebuah tanda-tanda mereka nggak lolos ke grup. Jadi beruntung masih ada Juve dan Atalanta secara miraculous, secara mengejutkan bisa lolos. Oke. Inter Milan untuk gue, kalau mereka beli pemain tahun depan baru mereka bisa ngelawan, tapi tahun ini tidak, sama sekali tidak. Yang tahun-tahunnya sebelumnya dipegang Napoli,
peran itu, dan sekarang tahun ini dipegang oleh Inter Milan. Dan mereka tidak bermain buruk karena level Serie A itu terlalu banyak ruang yang diberikan untuk para penyerang ya. Jadi dengan gampang para penyerang cetak gol, di mana di Liga Inggris dan La Liga itu jauh lebih susah. Oke, terus ke Atalanta. Ya, orang bisa bilang kaget 3 match terakhir kalau nggak salah cetak 5 gol, menang 3 kemenangan terakhir dengan selisih 5-0 5-0. Gue nggak kaget, tahun lalu gue kan setahunan siaran Serie A di beIN Sport. Jadi berapa kali juga siaran Atalanta, dan itu benar-benar amazing. Tidak selalu menang memang, tapi gaya bermainnya amazing. Dengan gaya bermain yang ditunjukkan oleh Atalanta, memang ada risiko untuk di counter balik, untuk kebobolan. Tapi salah satu secara struktural bermain bagus itu ya Atalanta. Kenapa gue bisa bilang begitu? Terutama dari sisi membangun serangan, mereka bermain dengan waktu tahun lalu Zapata lebih bermain ya. Kalau nggak sekarang yang lebih sering cetak gol kan Ilicic. Zapata sekali-sekali dicadangin. Tahun lalu itu Zapata bermainin striker yang bisa bilang komplit, striker modern dengan bola bawah, skillful dan lain, tapi kualitasnya kan bukan kualitas top, kualitas bagus tapi bukan top. Untuk tim Atalanta sih udah cukup bagus, maka dari itu dia bisa berkontribusi cukup bagus terhadap Atalanta lah. Dan Atalanta, salah satu kelebihan dari Atalanta adalah mereka membeli pemain yang tidak terlalu mahal. Pemain ya yang ada dari pemain Belanda yang di situ lah, Hateboer, terus siapa namanya, yang baru Robin Gosens di sayap kiri, terus Martin de Roon yang kita udah kenal semua. Mereka adalah pemain-pemain Belanda yang murah, yang nggak begitu dikenal. Tapi pelatihnya ini siapa, pelatih lupa gue nama, Gasperini ya kalau nggak salah. Anyway, pelatihnya ini bisa sanggup membuat tim ini tidak tergantung oleh 1, 2, 3 pemain. Dan gak heran kalau mereka selalu berusaha untuk memegang ball possession, karena itulah kekuatan mereka. Mereka tidak memiliki para bintang, dan Zapata memiliki skill dan speed yang bisa melakukan serangan berbahaya, tapi efektivitasnya masih terlalu rendah. Dia terlalu butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Beruntung tahun ini ada Ilicic yang bisa cetak gol. Tapi dengan bermain begitu lepas, Atalanta bisa lolos ke second round dari Champions League. Itu sudah luar biasa untuk gue. Harusnya tim-tim seperti Roma, Lazio, Napoli itu malu, Inter malu lihat Atalanta bisa bermain tanpa pemain bintang, tanpa pemain mahal. Oke? Jadi gue gak heran. AC Milan bangkit lagi. Awal-awal kita semua pesimis dengan, gue sempat bikin satu video khusus AC Milan, pesimis dengan siapa namanya, Pioli ya, karena track-tracknya juga tidak terlalu bagus, sering-sering ganti klub. Tapi semenjak Ibra masuk, kemarin gue sempat bahas di DPI Shopee, semenjak Ibra masuk ada sedikit perubahan, terutama dari sisi efektivitas. Dari sisi efektivitas, Ante Rebic lagi on fire, mau jadi starter atau enggak, cetak gol terus. Tapi yang gue lihat justru memang kehadiran seorang Ibra ya. Ibra ini kan kita tahu umurnya udah berapa, 38 kalau nggak salah ya. Tapi yang dibutuhkan tidak hanya cetak gol, lebih leadershipnya. Ibra itu benar-benar bak seorang pelatih kedua yang bermain di lapangan, yang seperti netizen tahu sering marah-marahin pemainnya karena tim Milan sekarang tidak punya bintang dan mereka harus butuh kolektivitas. Semua harus bekerja keras agar bisa mencapai hasil yang positif. Kadang nggak terlalu bermain bagus, that's okay. Yang penting tingkatkan percaya diri dulu, menang dulu, baru pelan-pelan cara bermainnya berubah. Dan itu sangat berpengaruh, bukan pengaruh. Ibra mempercepat proses yang diinginkan oleh Pioli agar bisa bermain bagus dan juga menang dan mencetak gol. Dan itu butuh percaya diri tinggi yang sekarang lagi ditingkatkan. Gue rasa kalau seandainya nextnya Milan seri atau kalah, gue rasa nggak perlu
takut karena arahnya sekarang sudah benar. Tinggal semoga di dalam tidak ada ribut lagi antara Ibra dan pemain-pemain lainnya, lebih menerima apa yang dikatakan oleh Ibra. Buat apa kita memuji-muji doang? Enggak, gue lebih setuju dengan cara Ibra maki-maki aja biar termotivasi, karena tujuannya adalah sama, satu, untuk kebangkitan Milan. Dan kadang pemain nggak, terutama pemain muda nggak paham bahwa dikritik itu, berkat kritik kita bisa maju, bukan berkat pujian. Nggak ada orang maju karena pujian, tapi karena dihajar. Dan Ibra sangat tahu caranya seperti apa. Maka dari itu, dari sisi non teknis, sebuah kebijakan yang luar biasa untuk mendatangkan Ibra. Tapi kalau gue bilang jangan terlalu berharap dia cetak banyak gol. That's okay, yang penting Milan sudah ke arah yang benar. Dan menjual beberapa pemain sampah itu juga udah bagus. Sekarang tinggal Gasidis ya, di Dirteknya membeli pemain-pemain yang bisa berkontribusi. Thank you.